Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan dan firman Tuhan yang pasti akan memberkati setiap kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema salibkan keinginanmu, terambil di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, selama kita masih hidup, maka setiap manusia memiliki keinginan, karena Tuhan sudah memberikan kehendak bebas di dalam kehidupan kita, dan keinginan itu harus kita kendalikan, bukan dikendalikan oleh keinginan. Sesungguhnya keinginan itu adalah berasal dari Tuhan, dan kita dilahirkan dengan keinginan. Setiap keinginan tidak salah, tetapi bagaimana keinginan itu harus kita kendalikan dengan benar. Firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Itu berarti salibkan semua perkataan yang kotor. Buanglah semua perkataan yang kotor itu ke tempat sampah, karena setiap perkataan kotor sifatnya tidak membangun, tetapi justru itu akan merusak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa saja contoh perkataan yang kotor itu? Yang pertama adalah fitnah. Artinya perkataan yang tidak didasari oleh kebenaran dengan tujuan merusak nama baik seseorang. Yang kedua yaitu gosip. Digosok makin sip, yaitu obrolan yang negatif tentang orang lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu kata-kata kutukan, yaitu kata-kata makian yang kasar yang diucapkan seseorang karena ia sudah disulut oleh amarah. Seorang yang bernama Napoleon Bonaparte, seorang jenderal dan kaisar terkenal dari Perancis, pernah berkata, 4 buah surat kabar lebih berbahaya daripada 1000 senapan. Artinya semua perkataan yang negatif akan berdampak buruk bagi orang lain dan bisa menjadi bumerang bagi orang yang menyebarkannya. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua yang mendengarkan firman-Nya, supaya setiap perkataan kita setiap saat, setiap waktu, gunakan perkataan yang baik, karena perkataan yang baik sifatnya ada 3. Yang pertama adalah membangun. Rasul Paulus beberapa kali menyinggung tentang pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-12 dikatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan ayat yang ke-16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih.
dan setiap kita harus bertumbuh ke arah kasih Kristus. Sifat perkataan yang baik yang kedua adalah bermanfaat. Apakah perkataan kita bermanfaat bagi orang lain? Dan rupanya banyak orang yang sangat membutuhkan kata-kata kita. Kata-kata yang penuh kasih, kata-kata membangun, kata-kata menyembuhkan, kata-kata menguatkan, bahkan kata-kata doa-doa kita yang sungguh dibutuhkan oleh orang-orang yang mengharapkan belas kasihan karena sesuatu hal yang baik. Dan yang ketiga yaitu perkataan yang ditandai dengan kasih karunia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Tuhan mengajarkan kita seperti di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Dan Tuhan mau pada pagi hari ini, sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan, marilah kita memperkatakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang ditandai dengan kasih karunia, sehingga berkat Tuhan mengalir melimpah dalam kehidupan kita. Orang lain diberkati dan kita pun dibangun oleh karena kasih karunia Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertai setiap kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.